Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Sudah 2 bulan kita ibadah di rumah. Tetapi saya percaya kita selalu bersuka cita. Kita selalu bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Amen. Sangat baik buat kita semua. Amen. Terlebih saya mau katakan pada pagi, siang dan sore hari ini Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Amen. Mari pada saat ini kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Horalabasandaralalabala Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Karena kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami rasakan Engkau selalu ada buat kami. Kami rasakan mata-Mu selalu tertuju kepada kami Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu ya Bapak. Kami sungguh percaya Engkau ada juga di rumah Tuhan. Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Horalabasandaralalabala Yesus. Horalabala Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lebih lagi kita katakan Engkau ada Tuhan. Sendiri
Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan jamahannya. Katakan dia sungguh baik buatmu. Katakan dia sungguh baik buatmu. Katakan dia sangat baik. Terima kasih buat kebaikanmu. Mari saat ini kita berdoa syafaat buat jemaat yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita. Bersamamu Yesus, bersamamu Tuhan kami melewati apapun Tuhan. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang tidak terbatas. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa syafaat untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami sangat cintai Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Ada COVID yang melanda Tuhan. Bahkan ada resesi ekonomi Tuhan. Kami orang yang terus bergantung kepada Tuhan, tidak akan tergoyahkan dengan situasi apapun Tuhan. Bangsa kami tidak akan tergoncangkan oleh keadaan apapun Tuhan. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia. Kami katakan COVID, resesi ekonomi, Engkau diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada rencana yang indah atas bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, para tim medis, dokter, semua yang ambil alih Tuhan. Untuk COVID ini cepat berlalu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, perlindungan, kekuatan yang baru ada pada mereka Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat pemerintahan kami Bapak Jokowi beserta kabinet kerjanya dan juga lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Berdoa buat semua aparat pemerintahan sampai kepala desa. Kami serahkan kepada Tuhan. Ada hikmat marifat yang daripada Tuhan dalam mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan, di pelosok-pelosok yang saat ini memberitakan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Lindungi keluarga mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pak Sigit Prihadi dan juga Ibu Maria Sof. Hirabayana Syandara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bayana Sikira bara-bara. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah atas gembala kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan yang seturut kehendak Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu GBI Kemang Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, sungguh lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan tepat pada waktunya Tuhan. Bahkan yang mencari jodoh Engkau berikan jodoh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Bahkan sukacita yang berlimpah-limpah Engkau berikan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tutup bungkus senantiasa dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita bangkit berdiri, yang di rumah juga. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur lebih lagi buat Tuhan. Karena lewat ucapan syukur maka kita akan melihat perkara-perkara surgawi. Haleluya. Engkau layak menerima pujian kami ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Amin. Amin. Haleluya. Kita lebih lagi bersemangat. Kita mau lebih lagi bersyukur karena Dia layak menerima pujian dari kita. Haleluya. Kami mau terus bersorak bagimu ya Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu,
nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya. Horalabas sendaralabala Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Tuhan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari kita katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Engkau. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau yang urapi setiap kami yang mendengar. Berikan kami seperti telinga, seperti seorang murid, dan hati seperti tanah yang subur. Biar setiap firman yang kami dengar tidak pernah sia-sia. Firman itu tumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dan kuasa-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan tema berseru kepada Tuhan. Sama-sama kita akan belajar dari kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai yang ke-20. Mazmur 107 ayat 17 sampai ke-20, demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur.
Saudara-saudaraku, hari ini kita boleh belajar bahwa berseru pada Tuhan itu sangat penting. Di dalam keadaan yang sekarang, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu yang sekarang Bapak Ibu hadapi. Mungkin kau khawatir, mungkin kau sedang cemas, mungkin keadaanmu tidak enak. Tetapi mau saya mengajak Bapak Ibu pada hari ini, mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Yang pertama adalah ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan diselamatkan dari kecemasan. Saya mau mengajak Bapak Ibu, ketika kita sedang khawatir, ketika kita sedang cemas, jangan kita update di media sosial, jangan kita tulis status di media sosial, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita tidak perlu update di media sosial, kita update hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka hidup kita akan diselamatkan dari kecemasan. Berapa banyak hari-hari ini orang cemas akan kehidupan mereka. Mereka khawatir apa yang akan mereka makan, minum. Bahkan mereka khawatir dengan keadaan yang mereka alami saat ini. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kita khawatir. Sebab dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan bahwa jangan kita khawatir sebab Tuhan yang memelihara kita. Ketika kita khawatir, maka yang terjadi ada dua hal. Yang pertama adalah kita tidak dapat berpikiran positif. Kita akan hidup di dalam tekanan, kita akan hidup di dalam kesesakan. Bahkan kita tidak dapat fokus kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita khawatir, kita tidak dapat menikmati apa yang kita miliki saat ini. Orang yang khawatir hidupnya hanya terfokus pada satu, pada masalah yang ia alami. Yang mau saya katakan adalah, yuk sama-sama kita buang kekhawatiran kita. Kita khawatir kita tidak akan merubah keadaan kita saat ini. Mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Poin yang kedua, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka firman-Nya akan disampaikan kepada kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita dan akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Banyak orang mungkin berpikir, oh Tuhan tidak dapat berbicara ketika kita berdoa. Tidak. Tuhan dapat berbicara lewat media apapun. Bahkan di dalam Alkitab Tuhan memakai keledai. Tuhan memakai ayam untuk berkokok untuk menobatkan Petrus. Yuk sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Biar firman-Nya tergenapi di dalam hidup kita. Biar Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kita. Dan ketika firman-Nya berbicara di dalam kehidupan kita, maka yang akan kita dapatkan yang pertama adalah damai sejahtera. Yuk kita dapatkan damai sejahtera hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, tadi yang pertama ketika kita berseru kepada Tuhan, kita diselamatkan dari kecemasan dan kekhawatiran. Yang kedua, firman-Nya disampaikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita berseru kepada Tuhan, kesembuhan akan terjadi. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudaraku yang hari-hari ini merindukan kesembuhan terjadi di dalam kehidupan? Boleh angkat tangannya. Kita akan belajar. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kesembuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya catat di sini ada 3 kisah, ada 3 perjalanan Tuhan Yesus. Ketika Dia mendengar seruan atas namanya, kuasa Tuhan terjadi. Di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 30 diceritakan ada 2 orang buta disembuhkan karena dia berseru demi nama Tuhan. Yang kedua, di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 ada anak seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan. Dengan giginya dia terus berseru kepada Tuhan. Dengan imannya anaknya disembuhkan. Yang ketiga, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ada Bartimeus disembuhkan. Dia enggak peduli orang-orang sekeliling dia, menganggap dia gila, stres, bahkan mengusirnya. Tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Dari 3 tokoh ini saya ambil 1. Kita akan belajar dari perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Sama-sama kita baca di kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan ke Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Mungkin ketika kita berseru, kelihatannya Tuhan tidak mendengar kita. Mungkin ketika kita berseru, orang-orang di sekeliling kita meremehkan kita. Tetapi saya mau mengasih pelajaran, jangan pernah menyerah untuk berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru, posisi kita adalah aktif, bukan pasif. Kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ketika dia sudah diusir oleh para murid-muridnya. Ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus mengatakan seperti demikian, "Aku diutus bukan untuk engkau, tetapi hanya untuk orang-orang pilihan." Tetapi dengan usahanya yang gigih, dengan berseru yang aktif, dia datang kepada Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 26 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya mau bilang, ketika kita berseru mungkin keadaan kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tuhan mau lihat kesungguhan hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati, berseru, menyembahnya sampai mujizat terjadi. Jika kita belum dijawab atas segala seru-seruan doa, berteriaklah, makin keraslah, makin sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Saya mau bilang, ketika kita hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan terus membackup hidup kita. Saya ingat, saya punya kesaksian lagi, saya kecil, waktu saya sekolah, saya punya orang tua. Ketika itu orang tua saya sedang disuruh guru untuk membeli buku. Yang saya tahu orang tua saya nggak punya duit. Tetapi karena orang tua saya bertanggung jawab atas hidup saya, atas sekolah saya, orang tua saya mengusahakannya. Yang saya tahu adalah dia berusaha untuk mendapatkan uang dan untuk saya mendapatkan buku pelajaran. Begitupun hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita baca sama-sama di kitab 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Enggak perlu khawatir ketika engkau sakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Enggak perlu khawatir ketika engkau enggak punya duit, Tuhan yang akan memberikan. Enggak perlu khawatir ketika ancaman terjadi di dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Tadi yang pertama saya ingatkan kembali, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita diselamatkan dari kecemasan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, firman-Nya disampaikan kepada kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kesembuhan terjadi. Dan yang keempat, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka. Bahaya apa yang sedang terjadi? Bahaya apa yang sedang kita alami saat ini? Berserulah kepada Tuhan. Mungkin kau merasa ketika dalam keadaan COVID-19 ini, semua pintu tertutup, pekerjaan tertutup, gak ada yang bisa dilakukan di rumah. Ingat, ketika semua pintu tertutup, Tuhan Yesus memegang kunci yang dapat membuka semua pintu. Ya mungkin kita berpikir bahwa Tuhan, jalan keluar mana?
cukup pakai lututmu, berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban di dalam kehidupan. Satu hal yang harus saya sampaikan, di dalam hidup ini kita tidak akan terlepas dengan yang namanya masalah. Mungkin selesai COVID ini akan terjadi masalah yang berikutnya. Tetapi ingat, di balik masalah, Tuhan Yesus selalu memberikan kita satu janji, yaitu adalah pelangi. Di dalam kesedihan, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan sukacita. Tidak selamanya keadaan kita enak. Oleh sebab itu, sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus berseru kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Hidup kita hanyalah milik Tuhan. Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih menyanyikan sebuah lagu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk pejamkan mata. Buka hatimu. Engkau yang sedang khawatir hari-hari ini, atau engkau yang sedang sakit akhir-akhir ini, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk bersatu hati dan berdoa. Mungkin jarak di antara kita jauh, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah mengenal jarak. Dia selalu hadir ketika kita berseru. Bagi engkau yang sakit, angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Saya akan berdoa. Kami responi firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau berseru kepadamu dan hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang sakit pada hari ini. Kuasa-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang mulia, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Kau jamah setiap jemaat-Mu yang sakit pada hari ini Tuhan. Kau berikan kesembuhan pada mereka. Bahkan setiap mereka yang sedang khawatir hari-hari ini, hamba-Mu berdoa, Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan mereka ya Bapa. Kami akan lakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya bahwa Engkau yang terus turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas, tetapi hamba-Mu punya Tuhan yang tidak terbatas. Terus Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar Engkau yang terus berbicara terhadap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Aldi. Terima kasih Pak Aldi
Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita buka hati kita, arahkan muka kita ke surga. Sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, bahkan apa saja yang kau lakukan dengan tanganmu dibuatnya berhasil. Mari sama-sama kita terima kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan di dalam nama Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.